lemah gemulai atau anggun. She also dressed stylishly. Kemudian and her assortment of season skirts and loose fitting blouse look great on her. Great. Itu. Ini yang namanya loose fitting blouse. Ini yang namanya peasant skirt. Jadi rok yang lebar-lebar kayak rempel-rempel atau gitu. dia lebar seperti ini. Itu namanya peasant skirt. Terus kalau misalnya loose fitting blouse itu adalah baju yang longgar-longgar. Mbak Vivi itu namanya Mbak Vivi itu namanya loose fitting blouse. Seperti itu. Semuanya langsung dilihat. Ya, seperti itu. Tall and slender. Jadi ini termasuknya ini kebanyakan dari deskripsi yang di sini adalah minor ya. Karena spesifik secara detail dijelaskan seperti itu. Nanti contohnya bisa lihat paragraf-paragraf yang ada modul disesuaikan saja ini modul berapa. Oke, Ma. Salah jawabannya. Oke. Di setiap teks selalu ada tulisan. 1987 page 60. Page itu adalah halaman. Itu adalah nama penulisnya, kemudian tahun dibuatnya dan ya, selanjutnya adalah type of supporting information. Jadi supporting information itu bisa berupa keterangan secara spesifik seperti tadi kan eyes, black atau apapun itu. Bisa berupa fact, biasanya artikel ilmiah dalam bentuk itu harus disertai fakta dan data statistik sehingga mempersuade reader untuk mempercayainya tentang penemuan kodok jenis baru. Kan harus ada penelitiannya tuh. Ilmiahnya apa, faktanya apa, ditemukannya di mana. Kemudian dia bisa juga berupa citation. Citation itu kutipan. Misalnya diambil dari penulis naskah terkenal. Penulis buku Harry Potter, J.K. Rowling berbicara seperti apa, ABCD. Kemudian kita masukkan dalam artikel kita untuk mendukung apa yang kita tulis gitu kan. Nah, yang tadi di bagian bawah itu juga bisa disebut citation atau kutipan. Yang mana? Facts and statistics. Itu statistics. Facts and statistics. Kemudian citation dan example. Bisa juga seperti contoh seperti itu. Jadi citation itu bisa juga pernyataannya itu dikutip, dipakai tanda petik ya, dua itu, kemudian ditulis, kemudian di bawahnya berdasarkan ini dan ini, dalam kurung ada dalam kurung, ada kemudian orangnya, kemudian tahunnya, kemudian halaman. Itu juga berupa citation. Kenapa harus ada citation? Kalau misalnya kita mengambil ide orang lain untuk memberikan kredit, bukan kredit di sini bukan pinjaman atau untuk sebagai kita tuh biar tidak atau melakukan plagiat. Jadi, untuk menghindari plagiarisme atau
mencontek. Itu kan ide seseorang yang kita pinjam. Jadi bukan ide kita sendiri. Bukan ide kita harus mencantumkan. Jadi kita harus mencantumkan. Kalau tidak, kita bisa plagiarism atau mencontek ide orang lain. Kecuali memang kata-kata mutiara. Nobody's perfect. Itu kan NN ya. Itu kan NN. Pengarangnya NN. No name. Seperti itu. Jadi itu punya halayak umum. Kita tidak akan dituntut kalau tulisan di mana-mana cuma tulisan nobody's perfect. Tapi kalau misalnya karya ilmiah atau enggak slogan yang sering diucapkan Peggy dulu tuh suka nggak pusing, itu juga kan dia patenkan hak tersebut. Jadi kalau ada orang yang menggunakan dan tidak memberikan kredit atau citation seperti tadi itu nanti dituntut karena itu idenya seperti itu. Nah, ini ada contohnya seperti ini. The following text is for question. Just forget about that one. Jadi Japanese cooking different from other kinds of cuisine. Jadi some of the important Japanese food unusual in other parts of the world. For example, products from the sea are mainstays in the diet. Fish is a more common Japanese food than beef. The Japanese also savor the delicate flavors of many kinds of sea plants, such as that they call nori. Rumput laut itu dalam bahasa Jepangnya nori. They consume shellfish of many kinds, including prawns. They also enjoy the taste of other marine animals like sea cucumbers. Siapa yang tahu sea cucumber? Ini terkenal sekali dari Sulawesi dan dia mahal sekali. Tripang atau timun laut. Mereka suka mengkonsumsi itu. Nah, di sini coba kita lihat. Topik sentence-nya adalah Japanese cooking quite different from other kinds of cuisine. Kemudian di situ kalimat keduanya some of the important Japanese food are in other parts of the world. Nah, itu termasuknya apa? Major atau minor supporting sentence. Major karena secara umum. Kemudian yang selanjutnya dia berupa example ya. Udah jelas. For example atau kalau misalnya di tempat lain atau for instance itu adalah termasuk contoh. Dan di situ for example product from the sea are mainstays in the diet. Dia menjelaskan bahwa hobinya orang Jepang ini makanannya biasa. Dan kata usual itu ditambahin di depannya. Jadi tidak. Kalau misalnya pleasant itu artinya apa? Senang. Dari kata please itu bisa senang. Nah, kemudian kalau ditambahin depannya berarti tidak senang, unpleasant ya. Kemudian fish is a more common Japanese food than beef. Jadi mereka lebih apa? Lebih terbiasa mengkonsumsi apa? Seafood daripada daging sapi, beef. Terus mereka juga memakan makanan dari berbagai jenis tanaman atau tumbuhan laut seaweed atau rumput laut yang disebut nori. They consume shellfish of many kinds. Shellfish apa? Ya. Kerang. Kalau misalnya lupa ada perusahaan minyak dari Malaysia. Lambangnya kerang. Including prawns, abalon itu sejenis kerang tapi dia enggak, abalon itu yang dalamnya kerang gitu. Dia kayak kerang gitu.
prawns. Biasanya dia bikin bubur. Abalon, prawns abalon. Kemudian banyak sih jenisnya. Ada prawns abalon, ada abalon saja. Kalau prawn itu udang ya. Kalau shrimp itu dia udang tapi kecil ya. Kalau kita bilang rebon. Hah?